Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan kisah perjuangan dari Muhammad Husni Tamrin, 3 masa dewasa. Husni Tamrin bekerja sebagai juru tulis di kantor kepatihan. Di kantor ini ia bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh. Semua pekerjaan yang diserahkan kepadanya diselesaikan dengan baik. Ia menunjukkan pengabdian yang besar terhadap tugasnya. Atasannya senang kepada Husni Tamrin. Ia juga disayangi oleh teman-teman sepekerjaan karena pandai bergaul dan tidak sombong. Husni Tamrin kemudian dipindahkan ke kantor residen Batavia. Gajinya ikut pula dinaikkan, begitu pula pangkatnya. Di kantor yang baru ini, Husni Tamrin terus giat dan rajin bekerja. Ia selalu menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik. Dalam waktu yang pendek, ia dapat menunjukkan hasil yang memuaskan. Husni Tamrin mempunyai harapan besar untuk maju dalam pekerjaan di kantor pemerintahan Hindia Belanda. Namun Husni Tamrin sendiri tidak merasa senang karena bukan demikian cita-citanya. Tujuan Husni Tamrin ialah memperjuangkan nasib rakyat dan mengabdi untuk kepentingan rakyat, yaitu orang banyak. Husni Tamrin tidak betah bekerja di kantor Residis ini. Kemudian ia dipindahkan ke kantor pelayaran atau Koninichki Pakever Maskatjits. Di kantor yang baru ini ia mendapat gaji besar. Kerjaannya sebagai pemegang buku dilakukannya dengan baik. Kepalanya merasa senang kepada Husni Tamrin. Sementara itu Dewan Kota semakin berpengaruh. Campur tangan pemerintah terhadap lembaga ini mulai berkurang. Selama bekerja di kantor KPM, Husni Tamrin terus belajar dan mengikuti kegiatan masyarakat dan Dewan Kota. Nama Husni Tamrin sedikit demi sedikit mulai dikenal dalam masyarakat. Masyarakat Betawi mulai memperhatikannya. Pada bulan September 1919, Husni Tamrin ditawari menjadi anggota Dewan Kota. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan senang hati diterimanya pencalonan itu. Dalam pemilihan yang diadakan, Husni Tamrin terpilih menjadi anggota Dewan Kota. Pada tanggal 27 Oktober 1919 diadakan Dewan Kota dan Husni Tamrin turut hadir sebagai anggotanya. Ketika itu baru 25 tahun. Ia masih muda, benar. Batas usia terendah untuk seorang anggota Dewan Kota adalah 25 tahun. Walaupun telah menjadi anggota Dewan Kota, tetapi ia tetap bekerja di KPM. Dalam dewan ini, Husni Tamrin berkenalan dengan Kwanderzi yang selalu dikaguminya. Mereka segera menjadi akrab. Husni Tamrin sering datang ke rumah sahabatnya itu untuk bertukar pikiran. Sejak menjadi anggota Dewan Kota, kepala kantornya mulai tidak senang kepada Husni Tamrin. Ia merasa tidak senang kepada Husni Tamrin karena seorang bawahannya itu menjadi tuan besok. Di luar impor, jabatan anggota Dewan Kota adalah terhormat. Perselisihan sering terjadi dan Husni Tamrin tidak mau mengalah. Husni Tamrin selalu berkata, "Tuan Kepala, saya duduk dalam Dewan Kota bukan sebagai wakil KPN, tetapi sebagai wakil rakyat Betawi. Tuan jangan lupa, saya juga bagian dari rakyat Betawi." Makin lama pimpinan perusahaan makin tidak senang pada Husni Tamrin. Tetapi untuk bertindak keras tentu tidak mungkin. Karena itu pimpinan perusahaan KPM mencari akal lain. Pada suatu hari, Husni Tamrin dipanggil menghadap. Dengan tenang, Tuan Kepala itu berkata, "Tuan Husni Tamrin, di kota Banjarmasin diperlukan tenaga yang cakap. Jabatan itu cocok untuk Tuan. Di Banjarmasin, Tuan akan mendapatkan gaji lebih besar dan pangkat lebih tinggi. Kami harap Tuan bersedia pindah ke Banjarmasin." Tetapi Husni Tamrin menolak tawaran itu. Memang benar, gaji sebagai pegawai KPM di Banjarmasin akan lebih baik. Kehidupannya akan lebih terjamin. Padahal sebagai anggota Dewan Kota saja, penghasilan Husni Tamrin akan berkurang. Lagi pula, keanggotaan di Dewan Kota itu hanya terbatas waktunya. Meskipun begitu, Husni Tamrin memilih tetap menjadi anggota Dewan karena keinginannya untuk membela bangsanya. Pada tanggal 17 September 1924, Husni Tamrin berhenti sebagai pegawai KPM. Setelah itu Husni Tamrin dapat bekerja sepenuhnya di Dewan Kota. Husni Tamrin seringkali masuk kampung keluar kampung untuk memperhatikan kehidupan rakyat. Tidak sampai hatinya melihat rakyat menderita. Tidak rela ia melihat kampung-kampung becek di waktu hujan. Ia mengecam pemerintah Hindia Belanda melalui Dewan Kota. Ia menunjukkan kepincangan dalam masyarakat. Husni Tamrin menuntut agar pemerintah lekas-lekas turun tangan dan memperbaiki jalan-jalan kampung di Jakarta. Pidato-pidatonya menggugah pemerintah Hindia Belanda karena yang diungkapkan Husni Tamrin memang benar. Terpaksalah
pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki kampung-kampung di Jakarta. Usaha pertama yang dilakukan oleh pemerintah ialah membuat saluran-saluran air. Ia menunjukkan kepincangan dalam masyarakat. Husni Tamrin menuntut agar pemerintah lekas-lekas turun tangan dan memperbaiki jalan-jalan kampung di Jakarta. Pidato-pidatonya menggugah pemerintah Hindia Belanda karena yang diungkapkan Husni Tamrin memang benar. Terpaksalah pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki kampung-kampung di Jakarta. Usaha pertama yang dilakukan oleh pemerintah ialah membuat saluran-saluran air yang besar agar kampung-kampung terhindar dari banjir. Lahan banjir bisa ditanggulangi, maka kesehatan rakyat pun akan lebih terjamin. Kemudian, pemerintah kota menyetujui menggali saluran air yang besar yang terkenal dengan nama Kanal Ciliwung. Sementara itu di Jakarta didirikan perkumpulan kaum Betawi pada tanggal 1 Januari 1923 oleh orang-orang Jakarta. Perkumpulan ini bertujuan untuk memajukan pendidikan, perdagangan, dan kesehatan penduduk Jakarta khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Tujuan ini akan dicapai dengan mempengaruhi pemerintahan kota melalui wakil-wakil di Dewan Kota. Husni Tamrin memasuki organisasi ini karena merasa cocok dengan cita-cita dan tujuan perjuangannya. Kemudian ia diserahi untuk memimpin perkumpulan itu. Di bawah kepemimpinan Husni Tamrin, perkumpulan ini maju dengan pesat. Di samping kegiatan politik dan sosial, Husni Tamrin tidak lupa memperdalam pengetahuannya dalam agama Islam. Dasar-dasar agama diperoleh Husni Tamrin dari seorang ulama terkenal, Habib Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta. Dalam perkumpulan kaum Betawi, Husni Tamrin berkenalan dengan tokoh Jakarta lainnya, yaitu Muhammad Nasri. Husni Tamrin mendapat tambahan pengetahuan politik dan seluk-beluk budaya Betawi dari Muhammad Nasri. Pengetahuan Husni Tamrin dalam berbagai bidang semakin lengkap, misalnya politik, agama, dan kebudayaan. Ia mempunyai bekal cukup dalam mengarungi samudera kehidupan. Walaupun begitu, satu syarat dari kehidupan seorang dewasa belum dipenuhi oleh Husni Tamrin, yaitu berumah tangga. Masa membujangnya tidak berlangsung lama. Husni Tamrin melangsungkan perkawinannya, akan tetapi malang baginya karena 2 kali melangsungkan perkawinan, keduanya mengalami kegagalan. Husni Tamrin tidak dikaruniai anak dari kedua perkawinan tersebut. Setelah 2 kali mengalami kegagalan, maka pada tahun 1924 Husni Tamrin menikah dengan Nyi Otoh Arwati asal Sukabumi. Pilihannya itu menimbulkan keheranan di kalangan kawan teman-temannya, karena Otoh Arwati seorang wanita yang sederhana dan taat beragama. Berkat bimbingan dari suaminya, Nyi Otoh Arwati dapat menguasai bahasa Belanda secara sederhana dan memperluas pengetahuannya dalam bidang kewanitaan, sosial, dan pendidikan. Pada tahun ketiga pernikahan mereka, keluarga itu belum dikaruniai anak. Rumah tangga mereka diliputi oleh kesunyian. Di tengah-tengah kesunyian seperti itu, Husni Tamrin memutuskan untuk mengangkat anak. Anak itu adalah cucu dari kakak kandungnya sendiri, yaitu Ma'anun Tamrin. Warga Husni Tamrin sangat sayang kepada anak ini yang diberi nama Detzi Jubaidah. Sampai akhir hayatnya, istri dan anak angkatnya ini menampinginya dengan setia. Mereka berdua memberikan dorongan kepada perjuangan Husni Tamrin. Dalam Dewan Kota, nama Husni Tamrin semakin menanjak dan semakin dikenal orang. Kemudian Dewan membutuhkan 4 orang pembantu wali kota. Salah satu pilihan jatuh kepada Husni Tamrin. Langkah Husni Tamrin semakin tegap, pribadinya semakin cemerlang. Ia memberikan sinar di tengah kegelapan rakyat. Husni Tamrin tidak mau menjadi penurut mutah, melainkan mempunyai kepribadian sendiri. Pada tahun 1928, dia mendirikan fraksi nasional di Dewan Kota yang anggotanya terdiri dari orang-orang Indonesia. Fraksinya bekerja keras untuk memperjuangkan nasib rakyat dan selalu memboikot keputusan pemerintah yang merugikan perjuangan rakyat. Pada tahun 1929, jabatan Loco atau bacaannya Loko Burgemeester II atau wakil wali kota tingkat 2 diserahkan kepada seorang wethouder bangsa Belanda yang jauh lebih muda dari Husni Tamrin. Akibat tindakan ini, seluruh anggota fraksi nasional dalam Dewan Kota mengajukan gugatan
Mereka berkata, pengangkatan itu tidak betul. Bagaimana bisa terjadi? Bukankah Husni Tamrin jauh lebih tua? Lagi pula, dia tidak kurang kecakapannya. Walaupun Husni Tamrin tidak diangkat menjadi wakil wali kota, lebih baik kita semua mundur. Karena tuntutan mereka tidak mendapat jawaban, seluruh anggota fraksi nasional mengundurkan diri dari Dewan Kota. Pemerintah Hindia Belanda menjadi goncang. Setelah dipertimbangkan masak-masak, seluruh anggota yang berhenti diangkat kembali. Pada bulan Januari 1930, Husni Tamrin diangkat menjadi Lokcho Burgemeester II. 6 bulan kemudian, pangkat Husni Tamrin dinaikkan Lokcho menjadi Lokcho Burgemeester I atau Wakil Wali Kota tingkat 1. Peristiwa itu menunjukkan besarnya pengaruh Husni Tamrin dan tingginya kemampuannya berjuang untuk kepentingan rakyat. Sejak saat itu sampai akhir hayatnya, Husni Tamrin terus berjuang dalam Gemeenteraad Betawi. Dia selalu terpilih menjadi anggota Dewan Kota sejak tahun 1919. Dalam surat kabar yang terbit di Jakarta, pidato-pidato Husni Tamrin dalam Dewan Kota selalu dimuat karena dianggap berani, tegas, dan bijaksana. Kalau tidak diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat atau Volksraad pada tahun 1927, ia akan menjadi Burgemeester atau wali kota Indonesia pertama di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.